Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas sedaya nikmat ingkang Allah titipan kepada kita. Mugi-mugi kita bisa memanfaatkan setiap nikmat menjadi sarana untuk semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Yang pertama diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Masih Syawal, insya Allah mudah-mudahan seluruh amal kita di sepanjang bulan puasa diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan sepanjang tahun ke depan kita mendapatkan kebaikan secara terus-menerus. Amin. Insya Allah kita melanjutkan kajian kita kitab Ushul Salasah yang sudah di ujung kitab. Insya Allah kita buka halaman 43 nih, terakhir itu halaman 43 dulu. Halaman 43. Di bagian yang tengah, insya Allah. Dulu pembahasan terakhir saya buka rekaman itu, insya Allah. Sampai kepada alaihi wadinu baqi, alaihi wadinuhu baqi. Demikianlah agama Islam itu kekal, meskipun Rasulullah wafat. Di alinea sebelumnya dikatakan wa ba'daha tuwfiya. Setelah itu, setelah 10 tahun Rasulullah di Madinah meninggal, tetapi agamanya kekal. Wa hadza dinuhu, dan inilah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La khaira, tidak ada kebaikan, illa kecuali dalla ummata alaihi, telah diterangkan kepada kita semua. Ini sekaligus membentengi bahwa tidak ada ruang untuk bid'ah, karena la khaira, tidak ada kebaikan, illa kecuali dalla ummata alaihi, kecuali telah diterangkan, telah dijelaskan oleh Rasulullah kepada umatnya. Oleh karena itu tugas kita untuk terus menggali sampai kita meninggal tentang bagaimana seluruh apa yang apa yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada kita semua. Kemudian wala syarra, dan tidak ada keburukan, illa kecuali hadzaraha minhu, kecuali pasti sudah diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atasnya. Jadi semua keburukan dipastikan sudah Rasulullah ingatkan. Maka sekali lagi kewajiban kita untuk mempelajari segala sesuatu yang terkait apa yang oleh Rasulullah ingatkan dan dilarang. Kemudian di sini disebutkan oleh penulis wal khairul ladzi dallaha alaihi, adapun kebaikan yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita semua, yang paling utama adalah at-tauhid, sebagaimana kita sudah pelajari. Kemudian wajami'u, dan segala sesuatu, ma apa-apa, yuhibbuhullahu wa yardo, dan apa-apa yang Allah cinta dan Allah ridho. Maka dulu saya sampaikan segala tindakan kita, perbuatan mata kita, perbuatan pendengaran kita, lisan kita, semuanya diukur, ditimbang dengan apakah yang kita lihat, yang kita buat itu Allah ridho atau tidak, Allah cinta atau tidak. Saya kira ini benteng yang sangat kuat. Kalau kita punya benteng itu di setiap tindakan kita, insya Allah kita akan menghasilkan produk amal yang insya Allah baik, karena kata-kata kita ditimbang apakah Allah cinta atau tidak, kata-kata kita ditimbang apakah Allah ridho atau tidak. Kemudian wasyarul ladzi, adapun keburukan yang
hadzaroha minhu, yang Rasulullah peringatkan atasnya adalah asyirku, adalah kesyirikan. Yang paling besar adalah kesyirikan. Tentu saja di sini tidak disebutkan rinciannya, ini disebutkan yang paling besar. Kemudian wa jami'u, dan segala sesuatu ma, apa-apa, yakrahuhullahu wa ya'ba, yang Allah benci dan Allah tidak suka. Jadi definisi keburukan yang dimaksud adalah yang paling besar adalah syirik dan segala sesuatu yang Allah benci dan Allah tidak suka. Ya'ba itu Allah tidak suka. Ini juga sekaligus ukuran. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat dalam seluruh aktivitas kita diukur apakah Allah benci atau Allah nggak suka atau tidak. Kalau kita melakukan sudah diukur dengan ini, insya Allah kita akan terhindar hal-hal yang buruk. Kemudian ba'asahullahu ilan nasi kafah. Kemudian beliau Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Nah, ini tentu saja menjadi kebanggaan buat kita dan kehati-hatian buat kita. Kalau di Indonesia hari ini kita boleh berbangga dengan jumlah muslimin yang banyak, ketahuilah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus ke seluruh manusia, yang artinya akan datang suatu masa di mana seluruh dunia itu Islam. Nah, jangan-jangan kita malah ketinggalan, itu khawatirnya. Sekarang kita duluan Islam, tapi nanti di Eropa, di Amerika, ternyata mereka Islamnya lebih sunnah. Saya melihat yang masuk ke sana kebanyakan ya manhajnya manhaj salaf, manhajnya manhaj ahlu sunnah yang sebenarnya. Saya lihat dari cara berpenampilannya, kemudian dari tata bicaranya, kemudian dari diskusi-diskusi yang mereka lakukan. Saya lihat di YouTube itu hampir semuanya itu manhajnya salaf, enggak seperti di Indonesia maksudnya. Meskipun ada sebagian yang katanya mau mengimpor Islam Nusantara. Tapi ketahuilah, kalau jenengan coba perhatikan, Assalamualaikum, memperhatikan perkembangan Islam di sana, itu kebanyakan adalah manhajnya salaf, sebagaimana yang kita pelajari sekarang. Jadi kita lihat perkembangan di Indonesia, Islam yang kemudian mengatasnamakan lokal itu malah banyak sekali kemasukan liberal, gitu Bang. Banyak sekali sekarang video-video muncul yang menerangkan betapa ada perbedaan yang sangat jelas antara Islam yang kafah dengan Islam yang dianggap Islam lokal. Karena sesungguhnya dari kata-kata kafah ini sebenarnya harusnya nggak ada Islam Nusantara, Islam Eropa, Islam ya Islam secara keseluruhan yang ajarannya sama persis, tidak ada perbedaan apa-apa. Adapun kemudian budaya lokal itu kan menyesuaikan agama kita, gitu Bang. Jadi jangan kebalik ya. Sekarang kan lagi di framing kalau mengedepankan Islam dibilang kadrun, ya kan? Dibilang kadrun, kemudian tidak menghormati kearifan lokal. Ingat jelas sekali, ba'asahullahu ila nasi kafah. Rasulullah itu diutus untuk seluruh manusia, sehingga ajaran Islam itu harus tetap murni dimanapun dia datang. Makanya zaman Rasulullah pun sebenarnya sudah terjadi antara yang dibolehkan terhadap kearifan lokal dan yang tidak. Sebagaimana misalnya ketika bayi lahir maka mengadakan sembelihan. Bedanya kalau sembelihan lokal sana dulu darahnya diambil kemudian dilumur-lumurkan. Kemudian Rasulullah ajarkan tentang syariat yang benar bahwa darah kita, sembelihan itu nggak sampai, yang sampai adalah taqwa minkum, yaitu takwa kita. Nah, itu kan membenarkan apa yang menjadi budaya lokal waktu itu. Demikian juga zaman sekarang, tetapi tentu saja caranya jangan ditendang-tendang, sajian ditendang itu kan juga enggak, keliru maksudnya, itu keliru. Bahwa itu kita ingkari iya, tetapi caranya harus cara yang hikmah, jangan cara yang keliru. Itulah mengapa alasan saya masih pakai batik sampai hari ini. Saya pendakwah yang sebenarnya kalau dari sisi pembelajaran saya banyak mengadopsi dari manhaj salaf yang kebanyakan mereka sudah penampilannya pun sudah berubah total. Kalau jenggot gelem ora gelem ketok.
Yang lain sepanjang saya masih bisa pakai yang lokal, saya masih pakai yang lokal. Harapannya lebih mendekatkan kepada jamaah gitu. Karena kadang-kadang sebagian jamaah masih melihat casing gitu. Sebagian orang ketika ketemu orang-orang yang berjubah hitam-hitam semua perempuannya kadang-kadang masih dianggap eksklusif, padahal juga enggak juga sebenarnya. Dianggap wah aku beda ya rode gitu. Itu sering saya temui yang seperti itu. Makanya saya berusaha untuk mendekatkan, karena dasarnya ini diantaranya dari ba'atsahullahu ila nasi kafah. Jadi Rasulullah itu diutus untuk seluruh manusia. Sebagian juga salah pengertian gitu. Jadi orang salaf sendiri kadang-kadang salah pengertian. Misalnya definisi silaturahmi adalah menjalin hubungan baik dengan kerabat. Sekarang kerabat yang mana? Mereka itu kadang-kadang masih kerabat itu pokoknya yang hanya satu nasab saja. Yang enggak nasab berarti bukan kerabat, berarti apa namanya itu ipar. Bagaimana ipar? Sampai sebagian mereka itu bikin acara sendiri. Saya pada waktu hari H Lebaran ya saya bikin acara yang satu nasab dengan saya. Gitu. Silakan suami dengan keluarganya, saya dengan keluarga saya. Gitu. Itu kan keliru. Jadi kerabat itu kan ada dua nih, kerabat yang mahram dan kerabat yang non mahram. Ya kan? Kerabat non mahram diantaranya ya istri dari adik kita, suami dari kakak kita itu kerabat non mahram yang termasuk di dalam kelompok silaturahim yang harus kita bangun. Nah ini kadang-kadang keliru. Nah yaitu makanya mempelajari hukum kadang-kadang kita memang harus detail gitu, supaya jangan sampai keliru di dalam melaksanakan. Nah ini pesan dari ini kalimat pendek tapi masya Allah ya, kita menuntut kita untuk belajar sangat dalam. Ba'atsahullahu halaman 43 nih Pak, bagian terakhir. Ba'atsahullahu ilan nasi kafah. Jadi Rasulullah itu diutus untuk seluruh manusia. Berarti mau dia bule, mau dia negro, tetap akhirnya pakai aturan Islam. Dan ini sudah dinubuahkan oleh Allah bahwa nanti ketika datangnya Nabi Isa alaihissalam, yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, ini penting sekali. Sekarang lagi ramai itu Saifuddin Ibrahim. Padahal Nabi Isa sendiri ketika turun nanti adalah mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, tidak membawa syariat baru. Dan beliau adalah Nabi yang akan sholat di belakang umat Nabi Muhammad, di belakang Imam Mahdi, menunjukkan bahwa ini itu sudah untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Kemudian waftaradallahu, Allah wajibkan kepada kita semua ta'atuhu untuk menaatinya ala jami'is tsaqalain, kepada kita semua termasuk jin. Ini katakan jami'ats tsaqalain, dari dua golongan makhluk, yaitu al-jinnu wal ins, halaman 42. Jadi Allah wajibkan kepada kita kepada seluruhnya ta'atuhu untuk menaati Nabi Muhammad SAW jami'as tsaqalain ala jami'as tsaqalain, berarti dari dua golongan, dari golongan jin dan manusia. Wa dalilu qaulu ta'ala, adapun dalilnya, dalil tentang bahwa Rasulullah diutus ke seluruhnya adalah kul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ini sesungguhnya aku Rasulullah, utusan Allah, ilaikum, kepada kalian, jami'an, semuanya, tak terkecuali. Ini masya Allah ya. Kita hidup di zaman dimana inilah akhir zaman ya. Jadi akhir zaman itu dimulai kapan? Dimulai ketika Rasulullah lahir ya. Jadi kadang-kadang sebagian keliru mengartikan ya. Kapan toh akhir zaman? Ya sekarang ini kita akhir zaman. Akhir zaman itu tandanya adalah, kata para sahabat menerjemahkan tentang bagaimana Rasulullah menjelaskan, ya ketika Rasulullah lahir itulah berarti sudah dimulainya akhir zaman. Sudah nggak ada zaman lagi setelah kita, sudah tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kita inilah penduduk akhir zaman yang sebenarnya sampai diiringi oleh sahabat Nabi. Kata Rasulullah, saya termasuk, saya sangat mencintai ikhwanku gitu. Maka sahabat bertanya, loh saya siapa ya Rasulullah? Kenapa engkau mencintai ikhwan saudara-saudaranya Rasulullah, ikhwannya Rasulullah? Kalian adalah sahabatku, tapi ikhwanku adalah orang-orang yang nanti di akhir zaman, termasuk
di masa kita ini, orang-orang yang tidak bertemu denganku tapi sangat mencintaiku. Jadi kita insya Allah punya kedudukan yang baik di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya insya Allah. Itu dalilnya ya, surat Al-A'raf ayat ke-158. Kemudian konsekuensi atas Rasulullah itu adalah orang atau nabi yang diutus untuk seluruh umat. Berarti agama yang dibawa harus sempurna, enggak ada perubahan sampai kiamat. Gitu Bang. Karena ini kan diutus untuk seluruh manusia sampai kapanpun nanti, sampai hari kiamat. Maka konsekuensinya adalah agamanya harus bisa mengatasi seluruh zaman sampai hari kiamat. Maka kemudian di sini dikatakan, ini salah kasih harokat ini, harusnya wa akmalallahu bihiddin, bukan wakama ya, tapi wa akmalallahu bihiddin. Maka din ini, agama ini sudah sempurna. Maka Rasulullah menyampaikan ketika Abu Bakar atau Umar membaca suhuf Ibrahim, suhuf Musa, maka kemudian Rasulullah marah. Kata Rasulullah, apakah tidak cukup apa yang saya bawa untuk kalian? Gitu. Rasulullah kemudian bersabda, lau kana Musa hayyan, seandainya Musa hidup hari ini maka dia pun jadi pengikutku. Gitu. Dia pun menjadi pengikutku. Maka kita di zaman sekarang ini nggak usah ngorek-orek kitabnya orang lain. Sudah jelas kitab kita kitab yang paling sempurna. Adapun orang yang belajar perbandingan agama monggo untuk mendebat orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim itu, yang lagi ramai yang minta 300 ayat dihapus gitu. Nah, itu memang butuh orang-orang yang memang ahli di bidang perbandingan agama. Buat kita cukuplah mempelajari yang seperti ini aja, nggak selesai kayaknya sampai meninggal kita nggak selesai. Kemudian wa dalilu qaulu ta'ala, adapun dalilnya Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum, dan telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian, wa raditu lahumul islam madina, dan kami telah ridho Islam sebagai agama. Nah, kita bahas ya. Jadi pembahasan kita pagi ini sampai di halaman 42 pertengahan. Di dalam syarahnya dikatakan, jadi setelah Rasulullah berdakwah selama 10 tahun di Madinah, kemudian Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah meninggal dunia pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tentang kelahirannya diperdebatkannya, tapi tentang wafatnya tidak diperdebatkan. Kenapa? Waktu lahir belum terkenal, belum jadi nabi. Setelah lahir sudah terkenal, semua orang tahu beliau nabi, maka perhatian terhadap kehidupannya sangat ketat, sehingga tanggal meninggalnya dipastikan tidak keliru, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kemudian sangat banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW kepada seluruh manusia dan jin. Allah berfirman tadi di dalam surah Al-A'raf ayat 158, kalau bisa ketika ada ayat seperti ini di rumah dibuka tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Jalalain, biar lebih padat pengetahuannya. Kul, katakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku Rasulullah utusan Allah untuk kalian semuanya. Al-A'raf 158. Kemudian juga firman Allah yang sangat terkenal di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka, sesungguhnya aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad bersabda, ini keistimewaan Nabi Muhammad dibandingkan nabi yang lain, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah, nabi-nabi sebelumku semuanya diutus untuk suatu kaum khusus. Misalnya Nabi Lut alaihissalam ya untuk kaumnya Lut, Nabi Ibrahim untuk kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam,
kemudian Nabi Soleh, seperti itu semuanya. Masing-masing diutus untuk kaumnya. Maka kalau ada klaim katanya Nabi Isa untuk menggembala seluruh manusia, ini keliru. Mereka ya keturunan Bani Israel untuk melanjutkan Musa alaihissalam. Sementara Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad SAW, wa bu'itsu ilan nasi ammah, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia secara umum, bahkan dari kalangan jin. Maka kita bersyukur punya Nabi yang diutus untuk seluruh makhluk. Sampai pun pohon-pohon saja bisa menangis ketika terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di sini dikatakan Rasulullah juga diutus kepada kaum jin. Ini kita sedang belajar tentang usul ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad SAW. Kita ingat, kita belajar mengenal Allah, mengenal agama, dan mengenal Nabi Muhammad. Ini bagian yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad SAW secara singkat. Rasulullah juga diutus kepada kaum jin. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-29 dan 30. Wa'id, dan ingatlah, sorofna ilaika nafaro minal jin, ketika aku datangkan kepadamu, ilaika nafaro minal jin, sekumpulan dari golongan jin, yastami'unal Qur'an, kemudian jin-jin itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an Nabi Muhammad SAW. Falamma hadorohu, dan ketika mereka hadir di pembacaan Quran itu, qalu, mereka berkata, angsitu. Apa artinya? Angsa itu diam dan dengarkan, gitu. Jadi dikisahkan di ayat ini Allah mengirimkan sekelompok jin, nafaru minal jin, kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu Nabi Muhammad sedang membaca Al-Quran. Maka kemudian sekelompok jin itu salah satunya mengatakan angsitu, diam dan dengarkan. Ini kata-kata ini biasanya dengar di mana? Kalau di NU itu kalau mau menjelang Jumatan tuh diucapkan ini angsitu, gitu kan? Kita suruh diam dan dengarkan. Ning buri dong ngomong dewe. Gitu. Jumatan itu kita memang rukun mendengarkan khutbah. Maka ketika khutbah terlarang kita melakukan hal-hal yang tidak diizinkan, termasuk gerak-gerak ini yang nggak perlu, apalagi ngomong, batal dia pahalanya. Okay. Maka di sini katakan jin saja angsitu, diam dan dengarkan, kata mereka. Falama kudia, setelah selesai pembacaannya, walau kemudian ia kembali ila qaumihim, kepada kaumnya, mundirin, untuk memberikan peringatan. Jadi jin yang diutus oleh Allah untuk mendengarkan Nabi Muhammad ini berarti jin kalangan ulamanya jin ini. Ya, karena suruh belajar sama Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka kembali, mundirin, mereka memberikan peringatan. Qalu, mereka berkata kepada kaumnya, ya qaumina, wahai kaum kami, inna, sesungguhnya, sami'na, kami telah mendengar, kitaban, kitab Al-Quran, unzila, yang diturunkan mim ba'di Musa, setelah Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebelumnya mereka berarti mengikuti Musa alaihissalam. Memang risalahnya sebelum kita kan ada risalah Musa, kemudian Isa, kemudian musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang sebelumnya. Jadi sebagian dari suhuf Musa dibenarkan di dalam Al-Quran, sebagaimana sebagian yang ada di Injil dibenarkan di dalam agama ini. Kemudian yahdi, menunjukkan ila haqqi, kepada kebenaran, wa ila thoriqi mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Jadi jelas sekali kita tahu bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW tidak hanya untuk kita. Maka kita tuh nggak perlu takut sama jin sebenarnya, kan? Karena apa? Mereka pun syariatnya sama dengan kita. Apakah mereka sholat? Tentu saja sholat. Tapi bagaimana caranya, kaifiahnya kita nggak diberitahu. Bukan urusan kita. Berarti di sana juga ada ulamanya, di sana juga ada yang ngaji begini, di sana juga ada yang membaca Al-Quran. Tentang kaifiahnya kita tidak tahu.
tidak disuruh kita untuk mengetahui itu. Tapi ketahuilah bahwa kedua makhluk inilah yang mendapatkan risalah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang kafir juga. Sebagaimana manusia ada yang kafir, maka jin juga ada yang kafir. Maka di antara andalan mereka kan mengatakan, yang kafir mengatakan, saya akan ganggu mereka ya Rasulullah lewat iblis ini. Ketika iblis didatangkan untuk menghadap Rasulullah. Karena apa? Aku melihat mereka, mereka tidak melihatku. Maka aku akan masuk ke darah-darahnya, gitu kan, agar mereka menyimpang. Ini yang jin yang menjadi anak buahnya iblis. Sebagaimana manusia yang menjadi anak buahnya iblis kan kata-katanya juga na'udzubillah, mengerikan. Sekarang banyak sekali fitnah-fitnah di media yang kan beranak pinak juga, jin beranak pinak. Jin juga mati, yang tidak mati cuma iblis saja. Agama Islam adalah agama yang terakhir dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nah, konsekuensi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, maka ajarannya harus sempurna. Ajarannya harus sempurna. Karena tidak akan ada lagi agama berikutnya. Sudah selesai Islam itu untuk sampai hari kiamat. Nabi Muhammad bersabda, ini sebuah perumpamaan yang menurut saya itu sangat indah. Kata Rasulullah, inna sesungguhnya masali perumpamaan atas diriku wa masala anbiya min qabli, sebagaimana perumpamaan para nabi sebelumku, dengan perumpamaan atas diriku dengan perumpamaan atas nabi-nabi sebelumku, kata beliau, kamasali, sebagaimana rojulin itu berarti seseorang bana, membangun baitan, membangun rumah, kemudian fa'ahsanahu wa ajmalahu, kemudian bangunan itu diindahkan, dibaguskan, illa, kecuali maudhi'i labinah min zawiyah, kecuali di bangunan itu ada satu bata yang belum kepasang di bagian pojok. Ini Rasulullah membicarakan tentang dirinya, Masya Allah. Perumpamaan atas diriku dengan nabi-nabi sebelumku yang sudah datang, seperti seseorang membangun sebuah bangunan rumah, kemudian dibaguskan, diindahkan, tetapi ada satu bagian batu bata yang belum terpasang di bagian pojok. Indah sekali caranya menceritakan. Faja'alan nas, kemudian manusia pada datang, yadufuna bihi, kemudian mengelilinginya, kemudian mengaguminya, sambil mereka berkata, halla wudi'at hadhil labina, coba nek batu bata itu dipasang ya, gitu. Orang-orang itu datang ke rumah itu, apik banget, terkagum-kagum dengan bangunannya, Masya Allah. Berarti agama ini tuh indah, dibangun sejak nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, terus gitu sampai menjadi bangunan yang sangat indah, yang orang-orang itu terkagum-kagum melihatnya. Ini ngono bagian sing orang kepasang siji batu bata itu. Rasulullah itu rendah hati sekali, Masya Allah. Kata Rasulullah di sini dikatakan, fa'anna, dan saya, kata Rasulullah, allabina, batu bata itu, wa ana khotimul anbiya, dan saya adalah penutup para nabi. Berarti agama ini sudah total sempurna. Sebuah bangunan yang sangat indah, yang sangat bagus, yang dibaguskan, dan sudah ditutup oleh Rasulullah dengan batu bata yang kurang di bagian pojok itu. Pokoknya cilik banget gitu Rasulullah, gitu. Caranya mendeskripsikan dirinya itu, Masya Allah, nggak sombong maksudnya. Di antara bangunan yang besar itu, yang indah itu, koyo-koyo tau sak batu bata itu, Masya Allah. Nah, tetapi kita punya kesimpulan bahwa dengan diutus Nabi Muhammad SAW, maka telah sempurnalah agama ini dan tidak lagi memerlukan kepada Nabi baru untuk menyempurnakan agama ini. Saya kasih bagian ini dengan garis tebal lagi, dan tidak perlu lagi nabi-nabi setelah Nabi Muhammad untuk menyempurnakan agama ini. Wis apik banget, bangunannya sudah diindahkan sempurna, batu bata terakhir pun sudah dipasang,
Nggak perlu lagi penyempurnaan. Ini saya katakan, ini bagian ini penting banget. Kenapa? Penting banget. Karena hari ini begitu banyak fitnah oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan, khususnya orang-orang liberal, Islam liberal ya. Itu subhanallah, mereka mengatakan Al-Quran itu kan pas untuk 1400 tahun yang lalu, sekarang sudah nggak pas lagi konteksnya. Bayangkan, ada kata-kata seperti itu nggak? Banyak sekarang di media gitu. Kejadian Musa itu cuma kejadian saja, diambil hikmahnya toh, nggak ada sebenarnya kejadian sesungguhnya. Mereka mengatakan seperti itu. Di sini dikatakan karena sudah dipasang labinah terakhir itu, maka Nabi setelahnya jadi nggak dibutuhkan apa lagi. Cuma orang liberal yang mengatakan Islam kurang ini, kurang itu, kurang ini, nggak sesuai, keliru. Nabi aja nggak dibutuhkan apa lagi. Kalau bahasa kasarnya apalagi lo gitu istilahnya ya. Apalagi orang-orang zaman sekarang mau mengada-adakan Islam itu kurang begininya, kurang begininya, kurang begininya, itu jelas keliru besar. Karena apa? Sekali lagi Rasulullah mengumpamakan beliau seperti labinah terakhir, seperti batu bata terakhir yang dipasang untuk menyempurnakan seluruh bangunannya. Enggak perlu lagi ada batu bata tambahan, enggak perlu lagi ada dicat-cat yang baru, enggak perlu lagi. Sudah sempurna keindahannya agama ini. Kita harus berijtihad, kata orang-orang liberal. Adapun sekarang, karena itu turun 1400 tahun yang lalu, sekarang kita harus berijtihad dengan hal-hal baru supaya sesuai dengan zaman sekarang. Itu pasti keliru. Itu pasti keliru. Kata mereka, membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan kondisi konteks zaman sekarang. Islam itu bukan dengan zaman sekarang saja, sampai kiamat tetap relevan. Maka kita katakan bahwa jika Islam tidak butuh kepada nabi baru, maka terlebih lagi kepada orang-orang liberal. Lebih dari itu, Nabi Isa saja nanti ketika turun, ketika datang lagi mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat dipahami di sini pesan besarnya bahwa ketika Rasulullah mengumpamakan dirinya sebagai labinah terakhir, berarti wong-wong zaman saiki sing mung gawe-gawe ijtihad baru itu pasti keliru, pasti salah, karena udah nggak butuh dengan mereka. Cuma mereka Nabi Isa nanti turun mengikuti syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak bawa syariat baru. Ini penting sekali untuk dipahami. Di antara konsekuensi dari Nabi Muhammad menjadi nabi yang terakhir adalah beliau harus diutus kepada seluruh umat manusia. Jika Rasulullah hanya diutus kepada sebagian manusia, maka ini mengharuskan sebagiannya lebih butuh kepada nabi yang lain. Nah, ini kajian kita pagi ini, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami nih. Jadi kalau mau baca dalilnya, berarti tambahan dalilnya adalah surah Al-Ahqaf ayat ke-29-30. Jangan tulis nanti di rumah dibaca-baca. Itu yang menjadi dalil bahwa Rasulullah juga diutus kepada golongan jin. Kemudian surah Al-A'raf 158 sebagaimana tertulis di dalam kitab, nanti dibaca tafsirnya di rumah. Surah Al-Anbiya ayat 107, juga pernyataan bahwa Rasulullah diutus untuk rahmat bagi alam semesta. Ini mudah-mudahan jadi motivasi buat kita untuk semakin mencintai Nabi Muhammad SAW, untuk semakin mendorong kita untuk membaca-baca tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita buang waktu untuk nonton-nonton yang tidak perlu, buka-buka WhatsApp yang tidak perlu, kalau kita belum membaca sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Kita penuhi hari-hari kita untuk membaca sejarahnya beliau, semakin mencintai beliau dengan berbagai macam contoh kehidupannya. Dan sudah dikatakan bahwa beliau adalah uswatun hasanah, contoh terbaik. PR kita adalah terus-terusan setiap hari meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Terlebih kita yang sudah tua-tua ini sudah di atas 40, berarti sudah tua, sisa hidup kita tinggal sedikit, maka pastikan sisa hidup setiap harinya itu ada tambahan pengetahuan tentang Nabi Muhammad SAW, para sahabat, sehingga kita memandu akhir hayat kita sebagaimana Rasulullah berdoa, waj'alna lil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Itu kita doa kita, doanya Nabi Muhammad yang diajarkan ke kita, waj'alni, tolong jikalau saya masih dikasih waktu hidup, ziyadatan li fi kulli khair, hanya menjadi tambahan kebaikan dan kebaikan saja.
Kita tidak tahu apakah kita masih hidup sampai tahun depan, Ramadan depan atau tidak. Maka kita benar-benar memanfaatkan sebaik mungkin sisa waktu kita, jangan sampai untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Mencari dunia iya, tetapi jangan sampai melalaikan akhirat kita. Dunia yang kita cari benar-benar murni hanya untuk sanggup beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di awal kitab sudah dibahas bahwa tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah, tidak selainnya. Maka seluruh aktivitas kita adalah aktivitas untuk beribadah kepada Allah. Demikian yang disampaikan pagi ini. Kalau nggak salah suruk itu 1:42 Pak nggih. Ini jamnya udah benar sih. 5:31. Kita nanti istirahat sebentar. Insyaallah kalau sudah sampai suruk kita salat suruk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.